deskriptif. Nah, contoh ya, contoh misalnya pengumpulan data. Jadi kita tadi kan bicara pengumpulan data, diringkas, kemudian nanti disajikan. Contoh ini data yang dikumpulkan adalah pihak General Motor di Chicago, ya, Amerika Serikat menyebutkan adanya penurunan penjualan mobil produksi dalam pasar negeri dan di dunia akibat krisis keuangan. Nah, data-datanya seperti apa? Sepanjang tahun 2008, total penjualan motor 8,35 juta tahun 2008. Tahun 2007, 9,37. 2006, 9,09. 2005, 8,99 juta. Oke, itu adalah data yang dikumpulkan. Nah, sekarang ini mau kita ringkas dan sajikan, ya. Nah, untuk meringkas atau menyajikan data itu ada dua cara kalau kita bicara deskriptif, tabel frekuensi dan tabel kontingensi, ya. Tabel frekuensi dan tabel kontingensi. Dua data ini, dua cara ini kita akan pelajari sore hari ini. Apa itu tabel frekuensi? Oke, banyaknya data itu yang dikumpulkan tadi dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau dalam beberapa kelas, gitu ya. Dan kemudian dihitung banyak pengamatan untuk setiap kelompok itu. Oke, contoh tadi data itu kita sajikan seperti ini, yaitu tadi penjualan General Motor, ya, 4 tahun terakhir. Kolom pertama adalah tahun berapa? 2008, 2007, 2006, 2005. Kemudian kolom kedua, tabel penjualannya berapa? 8,35 juta, 937, 909, 899 juta. Nah, ini adalah menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, tadi kita kumpulkan dari berita, kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Contoh lain tabel frekuensi ini bisa Bursa Efek Jakarta yang memberikan informasi tentang 10 saham penjualan terbesar pada 3 sampai 7 Desember 2007. Udah lama sekali, ya. Lihat, kolom pertama adalah nomor urutnya 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian kolom kedua nama perusahaannya, listed stock, ya, atau saham yang terdaftar. Saham siapa? Bank Internasional, Bakri, dan seterusnya. Kolom ketiga adalah hari, ya, hari keberapa. Keempat, volume. Kelima, value. Yang ketujuh adalah frekuensi. Nah, tabel frekuensi dia berbicara tentang adanya frekuensi munculnya data-data tersebut. Oke, itu adalah contoh lain penyajian data dalam bentuk frekuensi. Nah, kita coba lihat contoh lain ini. Tabel frekuensi sederhana. Jadi datanya ini sederhana saja, tidak rumit. Hanya dua kolom saja. Kolom pertama nilai, ya kan? Kolom pertama itu adalah tentang nilai. Ini dia. Kolom kedua frekuensi. Makanya ini sering disebut tabel frekuensi karena di kolom salah satu kolomnya itu selalu ada frekuensi, berapa kali muncul. Sedangkan di sini ada datanya, nilainya, berapa kali muncul nilai ini, itulah arti dari frekuensi. Oke. Nah, tabel frekuensi ini sebenarnya ini dalam bentuk tabel. Tapi kalau dalam bentuk gugus data minggu lalu kita belajar kan, gugus data itu bentuknya seperti ini nih. XI sama dengan kurawal minus 2, 1, 2, 2, 5, 8. Jadi di sini minus 2, 1, 2. Nah, pertanyaannya lihat, di sini duanya itu muncul 2 kali. Tapi di sini hanya sekali. Kok bisa? Itulah dengan tabel frekuensi bisa lebih sederhana. Bahwa di sini angka 2 itu sudah langsung dimunculkan frekuensinya 2 kali siswa di sini, ya kan? Minus 2 berapa kali muncul? Sekali.
Ini sekali, seperti itu. Kalau ditanya berapa modusnya data ini, kita tinggal lihat mana frekuensi paling tinggi. Modusnya ya ini, berarti modusnya adalah 2, gitu ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana menghitung nilai mean dan standar deviasi dari data pada tabel frekuensi. Oke, minggu lalu kita menghitung cara menghitung rata-rata dan standar deviasi data apabila diketahui gugus data. Ya kan? Masih ingat ya? Pertanyaannya, kalau data itu disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, gimana kita menghitung rata-rata ataupun standar deviasi? Kalau ini kan tinggal jumlahkan aja, bagi berapa nih? Bagi 6. Kalau ini gimana? Oke, itu yang mau kita coba lihat ya. Jadi kalau kita punya data dalam bentuk tabel frekuensi, kita mau olah berapa rata-rata, berapa standar deviasi, ya kita tinggal gunakan rumusnya saja. Ini. Kalau rumus gugus data kan seperti ini. Jumlahkan dibagi N, gitu aja. Tapi dalam bentuk tabel frekuensi, dia itu tidak persis seperti ini lagi. Maka rumusnya dirubah seperti ini. X rata-rata sama dengan 1 dibagi N, tetap dibagiannya tetap, tapi sigmanya itu bukan XI saja, tetapi FI kali XI, gitu ya. FI kali XI. Jadi frekuensi kali nilai. Misalnya ini berarti 1 kali minus 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 5. Apa hasilnya sama nanti? Sama, pasti sama. Oke. Nah, ini kenapa berusaha berubah seperti ini? Logikanya sederhana seperti ini aja nih. Kalau berdasarkan gugus data ini, rata-ratanya ya dijumlah dibagi 6. Ya kan, sama dengan 1/6 kali minus 2 ditambah 1 dan seterusnya. Matematika sederhana ya. Nah, kemudian dimodifikasi seperti ini. Sebenarnya ini sama aja dengan 1/6 kali 1 kali minus 2. Dia rubah melihat data ini 1 kali minus 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 5 dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk rumus, maka 1 di sini itu adalah FI-nya, F1. Ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Ya kan? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Dikali nilainya. Nah, dengan demikian, apa artinya nih? Rumus ini kalau kita sederhanakan, maka bentuknya seperti inilah. X rata-rata sama dengan 1/N sekali sigma. Sigma itu menunjukkan apa? Jumlah, penjumlahan, penambahan. Jadi F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini rumus kalau dalam bentuk gugus data, ini rumus kalau dalam bentuk tabel frekuensi. Gitu. Nah, coba kita lihat praktekan. Tadi datanya seperti ini. Oke, itu tadi rata-rata. Sekarang standar deviasinya gimana? Standar deviasinya tinggal mengadopsi tadi bahwa XI itu dikali dengan frekuensi, itu aja. Jadi minggu lalu kan kita bicara standar deviasi itu adalah akar dari ya sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1, kan gitu ya. Nah, kalau tabel frekuensi rumusnya sama, hanya saja kita tambahkan dikali FI. FI itulah frekuensinya. Jadi nanti F1 kali X1 kurang X rata-rata kuadrat dibagi F2 kali X2 kurang X rata-rata kuadrat dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi itu kalau tabel frekuensi menghitung standar deviasi seperti ini, kalau menghitung rata-rata seperti ini. Udah. Oke, sampai di situ bisa ngikutin ya. Ada yang kurang jelas silakan.
Materi juga saya upload tadi di cloud computingnya ya. Oke, baik itu ya. Sekarang eh, yang mau kita lihat bagaimana sih membuat tabel frekuensi. Ya, kalau tadi tentang mobil gampang ya, tahun sekian 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 mudah. Tapi kalau datanya rumit gitu ya, gimana membuat tabel frekuensi? Misalnya nih, kita punya gugus data ini, ya. Gugus datanya ada berapa ini? Minus 7, minus 5, minus 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. 34 data. Oke. Dan kita mau buat nanti tabel frekuensi seperti ini. Oke. Caranya gimana? Nah, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti ya. Tapi ini pendekatan ya, bukan sesuatu ilmu pasti enggak. Tapi metodenya kurang lebih seperti itu. Nah, data tersebut di atas dapat disusun ke dalam tabel frekuensi. Data berkelompok dengan langkah-langkah berikut. Satu, tentukan banyaknya kelompok. Jadi data ini nanti kita akan buat dalam beberapa kelompok saja ini. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, terserah. Tetapi buku ini mengatakan yang praktisnya itu adalah membagi kelompok itu dengan cara menggunakan rumus ini. S sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N. Gitu ya. Dan dibulatkan ke atas. Jadi misalnya nanti dapatnya 3,5, maka kita bulatkan jadi 4 kelompok. Ya. Nah, data ini ada N-nya berapa tadi? 34. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja N34. Berarti S sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 34. Sama dengan 6,054. Tadi bulatkan ke atas. Berarti jadi 7. Berarti nanti data itu kita kelompokkan ke dalam 7 kelompok. 7 kelas. Oke, langkah pertama. Bisa ya? Langkah kedua, tentukan range. Range itu minggu lalu kita sudah pelajari. Apa itu range? Adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, jadi nanti range dari data gugus data ini berapa dong? Ya lihat aja, nilai terbesarnya 27, nilai terkecil minus 7. Berarti range-nya berapa? 27 dikurang minus 7, berarti 34. Itulah range daripada data itu. Langkah kedua sudah, langkah ketiga, interval setiap kelompok. Jadi kita kan membagi 7 kelompok. Masalahnya adalah berapa range dari setiap kelompok. Atau disebut itu interval. Berapa intervalnya? Rumusnya ada. Range dibagi S. Range-nya tadi apa? 34. S-nya 7. Berarti 34 dibagi 7. Berapa itu? 4,857. Bulatkan ke atas lagi. Jadi 5. Berarti ada 7 kelompok. Setiap kelompok range-nya 5. Oke, sudah setuju. Sekarang kita
akan mencoba menyusun kelompoknya, tapi nanti nilainya setiap kelompok itu dari berapa sampai berapa. Nah, di sini langkah keempat. Tetapkan batas bawah. Jadi batas bawah dulu yang kita tetapkan. Loh, Pak, di sini kan batas bawahnya sudah -7. Ya, betul. Tetapi eh, tapi nanti gini, supaya apa nanti nilainya itu kan -7 itu eh, apa pasti masuk di dalamnya, maka kita akan tentukan batas bawahnya di bawah -7 ini, ya. Berarti misalnya -7,5, ya. Jadi -7,5 tambahkan atau kurangkan 0,5 gitu. Menurut buku ini seperti itu. Gimana Pak kalau saya tambahkan -6? Bisa, terserah. -7 terserah. Tapi supaya lebih gampang, -5 saja, ya. Jadi kurangkan, jadi -7 kurang 5 jadi -7,5. Jadi nilai paling bawah nanti adalah -7,5. Oke. Nah, terakhir adalah kelompokkan data dapat disusun, ya, mulai dari -7,5. Nah, jadi untuk kelompok pertama nanti adalah -7,5 sampai, ya, ditambah 5. Karena apa? Karena intervalnya 5. Berarti -7,5 tambah 5 adalah jadi -2,5. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua -2,5 sampai tambah 5, 2,5. Ya, dan seterusnya dengan interval seperti pada tabel berikut ini. Oke. Sampai di sini bisa ngikutin langkah 5 langkah itu. Apa? Saya, oke. Ya. Nah, hasilnya gimana? Ini dia. Hasilnya adalah kita coba lihat di sini. Tadi kelompok pertama -7,5 sampai -2,5. Kelompok kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ya kan? Coba kita lihat semua angka itu masuk nggak? Masuk. Yang paling tinggi 27 ada di sini. Yang paling rendah -7 ada di sini. Oke, itu baru kelompoknya. Nah, eh, kadang kadang sih ya perlu gitu ya. Titik tengah. Titik tengah itu adalah titik tengahnya angka ini. Supaya nanti dalam perhitungan kita nggak perlu menggunakan dari sekian sampai sekian. Jadi nanti angka ini diwakili oleh titik tengahnya. Kira-kira titik tengahnya ini di mana? -7,5 dan -2,5, titik tengahnya adalah ya -5. Caranya gimana itu? Tambahkan bagi 2, gitu aja. -7,5 ditambah -2,5 kan -10. Bagi 2 ya -5. Ini juga begitu. Titik tengahnya ya 0. Ini titik tengahnya 5 dan seterusnya. Jadi titik tengahnya nanti mewakili masing-masing ini. Baik. Tujuan dari tabel frekuensi adalah menentukan nilai dan frekuensinya. Nah, frekuensi di sini yang harus kita hati-hati. Berapa frekuensi dari kelompok ini? Berapa frekuensi ini? Ini dan seterusnya. Caranya gimana? Kita harus kembali lagi ke gugus data. Coba kita lihat, ini gugus datanya. Antara -7,5 dan -2,5, kira-kira berapa? Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tar dulu gimana saya coba oret-oret biar oke. Draw bisa juga, oke. Kan oke, ini kan kalau menunjukkan di sini ya, di bawah sinilah ya.
7,5 kan di sini. Oke, sedangkan minus 2,5 itu ya di sini. Ya betul nggak? Oke, jadi antara ini, kenapa nggak muncul? Jadi antara ini dan ini ada berapa data yang di sini? Ada 1, 2, 3 ya. Jadi angka yang berada di sini antara ini dan ini ya, sini dan di sini ya 1, 2, 3. Makanya frekuensinya adalah nanti 3. Lihat ya. 3 di sini. Ini dia. Oke. Sekarang antara minus 2,5 dan 2,5. Kita balik. Kita coba lihat. Minus 2,5 tadi di sini dan 2,5 di sini. Ya. Tarik garis sini batasnya. Dan batas di sini. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi frekuensinya di range itu adalah 7. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga nanti totalnya harus 34. Benar nggak? Coba kita hitung. 10, 21, ya kan? Tambah 5 berapa? 26. 30, 32, 34. Oke, jadi 34 ya. Pas. Oke, gitu. Nah, sampai di sini bisa ngikutin ya. Oke. Sekarang kalau kita ditanya berapa rata-ratanya? Kalau rata-rata bisa dua cara. Kita bisa menjumlahkan semua ini, kita bagi 34, atau menggunakan data yang sudah dalam bentuk tabel frekuensi ini. Ya, X rata-rata 1/n sigma kali Fi kali YI. Nah, YI itu adalah nilai tengah. Ya, jadi kalau tabel frekuensi itu ya kita pakai nilai tengah. Frekuensinya ini 3 kali minus 5 tambah 7 kali 0 tambah 11 kali 11 dan seterusnya dan seterusnya ya. Maka kita akan ketemu nanti apa? Kita akan ketemu ini rata-rata ini. Oke. Kalau kita mau menghitung standar deviasi juga bisa. Tinggal kita pakai aja rumusnya nih ya. Fi-nya ya ini, Fi kembali ke sini. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini bisa ngikutin apa enggak? Ada yang kurang jelas? Halo Pak, Ya. saya masih agak bingung yang soal rumus standar deviasi yang untuk frekuensi kelompok ini. Bisa ada contoh penggunaan rumusnya kayak supaya bisa bedain sama yang rumus sebelumnya itu, Pak. Aku masih bingung di itu aja. Oh, oke. Makasih. Oke, kita coba aja hitung frekuensinya ini ya. Kita coba hitung. Dan pertanyaannya nanti mungkin gini, apakah hasilnya persis sama dengan gugus data dengan tabel frekuensi? Saya nggak yakin dan bisa berbeda ya, bisa berbeda karena ini kan pendekatan ya. Sekali lagi statistik itu kan bukan ilmu pasti, jadi pendekatannya. Tapi kalau kita akan coba gunakan bagaimana menghitung rata-ratanya, oke? Saya coba pakai Wacom-nya. Wacom-nya saya tulis di mana ya? Atau saya buat slide baru dulu. Bentar ya. Oke. Oh, apa nih? Oke. Nah, oke. Sekarang kita coba tulis untuk contoh menghitung ya.
Jadi ini harus pakai draw. Oke, contoh kita akan menghitung X rata-rata ya. Untuk X rata-rata dengan menggunakan tabel frekuensi itu tadi adalah apa? Sigma ya. Sigma. Sorry kalau tulisannya tidak terlalu cantik ya. Kali XI dibagi atau 1/n ya. Kan itu tadi rumusnya, betul ya. Nah, jadi nanti gini. Ini frekuensinya 3, nilainya -5 ya. Jadi 3 kali -5 gitu ditambah frekuensinya jadi 7 kali berapa ya? Kali 0 ya. Kali 7 kali 0 ditambah berapa lagi tadi? 2,5 yang saya ingat kali frekuensinya, sorry tulisannya 11 ya, 11,5 oke. Jadi 2 kali 11 ditambah lagi 5 frekuensinya tadi kali berapa, kali 5 kalau nggak salah ya, iya kali 5 bukan ya, kali 10 ditambah 5, sorry, tambah 5 kali 10, jadi kali 10 ditambah lagi dan seterusnya. Ya harus sabar ya, 422 gitu aja, 422 ya, 4 kali 15 ditambah 2 kali 20 ditambah 2 kali 25 itu dibagi nanti 1/34. 1 dibagi 34, kayak gitulah. Oke, nah coba ada yang bisa bantuin dihitung? Jadi frekuensi kali nilai tengah gitu ya. Ada yang bantuin, tapi gini deh, silakan nanti dihitung ya Mas. Kemudian juga nanti untuk standar deviasi mirip-mirip rumusnya tadi apa? Saya ganti warna merah deh. Oh, sorry. Ini Wacomnya terlalu canggih ini. Kalau kita menghitung standar deviasi, tadi kan akar dari ya sigma ya kan, FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N kurang 1. Jadi nanti tinggal X itu yang mana? X itu adalah ya nih -5, 0, 11. Itulah XI-nya. Sedangkan X rata-rata adalah hasil dari sini tadi. Ini harus kita hitung dulu berapa ini rata-ratanya. Oke, rata-rata ya. Maka rata-rata ini selalu kita pakai di sini. Jadi contoh kalau misalnya coba kita buat slide baru lagi. Tapi aku mau bikin warna merah ini kok nggak bisa ya. Oke, mungkin
Standar deviasi sama dengan berarti jadi akar, Mas, ya. Frekuensi pertama tadi berapa? 3. Kali X-nya adalah -5. Kurang. Oke. Sebaiknya memang kita hitung dulu rata-ratanya ya. Anda nggak mau bantuin jadi agak lama. Yang nanya barusan siapa? Halo? Saya, Pak. Kamu Halo? bisa bantuin hitung rata-ratanya? Aku langsung hitung di sini aja ya kalau gitu. Iya. Ini ada langsung pegang Em, kalkulator apa enggak? 3 kali -5. enggak pakai kalkulator. 3 kali -5 minus Oke. 15, terus tambah 7 kali nolnya 0, tambah Ya. 2,5 kali 11-nya itu 27,5, tambah 5 kali 10 itu 50, terus itu berapa, Pak? 9. 4 kali Yang di 4 bawah kali itu berapa? 15. Yang di bawah mana? 4 kali 15. Ya, 4 kali Yang 15. Di ditambah sampingnya 60, terus ditambah 20 ya. 2 kali 20. 2 kali 20 tambah 40 Terus yang berarti terakhirnya itu 2 kali 2 kali 25 25 yang terakhir ya. tambah Jadi 50. 50, 90, 150, 200, 150. 227 setengah, 227 Nah, setengah dikurangi 15, 212 setengah bagi 34. 212,5 gitu 12 ya. setengah ya Bagi dibagi 34. 34. Berarti 6,25. Gitu Iya, ya. Pak. Pak, Berarti Ya, hasilnya Pak, ya. itu yang kali 11 bukannya 5 tak, Pak? Yang mana? Data Ini ketiga. 5. Harusnya 5 kali 11. Oh, sebentar. Yang 5 ya. Yang 5 kali 10. Yang 5 kali 11 juga ada kan? Iya, Ada, berarti tapi ada 2. itu nulisnya Ini 2,5 kali 11. oh 2,5 ya di situ. 2,5 kali 11, 5 kali 10, ya kan? Harusnya Tambah yang 2. 2,5 itu harusnya 5 Harusnya tuh. 5 kali 11, Pak. Iya. Kok bisa 2,5? Salah itu. Nggak ada 2,5. 5. Jadi kelipatan 5. -5, 0, 5. Jadi ini nggak Oke, boleh oke. ada 2. Ini 5 ini. Coba ulangi, Mas. 3 kali Bentar, kalau gitu aku -5. ngitung ulang ya. Itu minus Ya, 15, terus yang ini aku langsung hitung aja kalau gitu, Pak. 7 kali. Ya, silakan. Minus minus 15, terus itu 55 jadi 40, 40 tambah 50, 90, 90 tambah 60, 150, 150 tambah 40, 190, 190 tambah 50, 240. 240 bagi 34. Sebentar. 240 bagi 34. 7,06 gitu ya. Ya udah, berarti X-nya adalah hasilnya adalah X 7,06. Udah. Nah, nanti 7,0 itu kita pakai di sini. Nah, jadi setiap itu nanti setiap selalu di sini 7,06 ya, kuadrat. Selalu begitu ya, kuadrat. Ditambah lagi nanti frekuensi berikutnya ini berubah jadi biru. Frekuensi berikutnya adalah 7, 0 ya. Jadi ditambah frekuensinya 7 kali 0 kurang 7,06 itu, terus kuadrat ya, kuadrat ditambah lagi dan seterusnya ya, sampai habis, sampai tadi baru nanti kita hitung. Tapi jangan lupa nanti dibagi ya, jumlahkan semuanya adalah dibagi N kurang 1. N kurang 1 itu adalah N-nya 34. Sorry, N-nya N-nya adalah berapa? Ayo teman-teman. Benar kok, Pak. 34 tadi harusnya.
kurang 1 ya kan, jadi 33. Jadi dibagi 33, betul ya? Oke, jadi dibagi Iya, Pak. 33 nanti. Nah, hasilnya saya pikir nggak usah lah, waktunya kita habis, masih banyak materi kita ya. Tapi caranya gitu ya. Itu Kevin Pak, satu lagi, ya. Pak, yang kuadratnya itu cuman untuk kurungnya aja kan? Iya, kurungnya aja. Yang angka yang Iya, dikuadratin betul. ya? Oke. Iya, betul. Yang dalam kurung aja sesuai rumusnya lah. Ini kan lihat nih. Yang dalam kurung aja yang dikuadratkan. F-nya nggak ikut ya, F-nya nggak ikut. Oke, gitu ya. Ya. Thank you untuk pertanyaannya. Sorry juga tulis-tulisannya tidak rapi karena wakomnya sangat sensitif. Oke, ada pertanyaan lain sampai di situ. Dan yang menarik adalah kalau ditanya nih, modusnya berapa? Ayo, berapa modus daripada angka tabel ini? Lihat aja frekuensi yang paling tinggi mana? Frekuensi yang paling tinggi 11. Berarti modusnya adalah 5. Dan 5 ini adalah nilai tengahnya gitu. Jadi paling banyak muncul di antara 2,5 sampai 7,5. Kalau ditanya mediannya berapa? Ayo. Median itu adalah nilai tengah. Nilai yang terletak di tengah. Ada yang bisa bantu saya? Ini pertanyaan menarik nih. Jadi Anda membaca tabel itu bisa lihat modus, bisa lihat rata-rata, tinggal hitung tadi. Tapi kalau ditanya mediannya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Median itu adalah nilai tengah. Kalau saya tanya ya, median. Median berapa? Kalau modus tadi kapan? Nah, median itu adalah nilai tengah. Berarti ada 34 data dan sudah diurutkan tadi ya. Maka nilai tengahnya itu adalah data keberapa? Jadi kan median itu ada data itu adalah data 1 sampai 34 ya kan? Berarti nilai tengahnya itu adalah berapa? Ada nggak data yang persis di tengah? Karena genap tidak ada. Berarti dia terletak antara data keberapa? Jadi median itu akan terletak data antara 17 dan 18. Betul nggak? Betul nggak saya? Iya, Pak. Ya dah, 17 ke 18. Kalau kita ditanya oke, data yang ke-17 dan ke-18 itu di mana? Di mana itu? Nah, caranya adalah kita tinggal jumlahkan datanya ini. 3, 10. Jadi 10 data pertama, kemudian di sini 21 data pertama. 21, betul kan? Berarti data 17 dan 18 itu terletak di mana? Terletak di sini, betul kan? Karena kalau ini kan di sini di sini adalah data 1 sampai dengan 3, betul kan? Kalau di sini adalah data 1 sampai dengan 10, ya kan? Kalau di sini data 1 sampai di sini sampai dengan 21. Berarti data 17-18 terletak di sini. Berarti medianya ya ini 5. Medianya adalah 5. Modusnya juga kebetulan 5 juga karena frekuensi paling tinggi. Kira-kira bisa ditangkap? Jadi itulah cara mencari median dari tabel frekuensi. Mencari rata-rata seperti ini, mencari standar deviasi seperti ini, mencari medianya tadi, jumlahkan datanya, terus data di tengah itu kira-kira di mana posisinya,
Apakah di kelompok sini atau di kelompok sini atau di kelompok sini. Nah, data 17-18 itu berada di kelompok ini, data kelompok ini. Gitu? Karena di sini baru 10. Kalau ikut ini berarti data sampai ke 21. Berarti 17-18 berada di kelompok ini. Oleh karena itu medianya 5. Gitu ya. Jadi kita dengan tabel frekuensi kita bisa hitung rata-rata, modus, median, standar deviasi, udah lengkap. Gitu ya teman-teman ya. Kevin, thank you karena pertanyaanmu jadi berkembang penjelasan saya ya. Baik. Nah, tadi kita bicara frekuensi, bukan ya? Frekuensi. Frekuensi kan ini tadi ya. Nah, ada frekuensi lain yang bisa kita hitung, namanya frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi relatif? Adalah frekuensinya ini, 3 ini, berapa persen dari seluruh frekuensi gitu ya. Totalnya 34 frekuensi. Berarti 3 ini adalah 3/34. 7 ini 7/34. 11/34. Jadi hasilnya ini. Jadi ini adalah frekuensi relatif. Artinya frekuensi relatif daripada nilai ini terhadap total frekuensi. Itu artinya relatif. Jadi individu dia terhadap total relatif. Nah, frekuensi berikutnya adalah kumulatif. Kumulatif itu penjumlahan. Ya, jadi sampai di sini berapa jumlah frekuensi? Sampai di kelompok ini berapa jumlah frekuensinya? Sampai di sini berapa jumlah atau ya jumlah frekuensinya dibanding frekuensi totalnya. Kalau yang ini karena totalnya kan masih 3 saja ya sama. Kumulatifnya sama dengan relatif 3/34. Tapi begitu di sini kumulatifnya artinya penjumlahannya adalah frekuensi 3 ditambah frekuensi 7. Berarti totalnya 10. Jadi 10/34. Itu artinya kumulatif. Jadi penjumlahan dari atas sampai ke lokasi dia sendiri. Dan di sini terakhir harus sama dengan 1. Kumulatifnya harus sama dengan 1, 100% gitu ya. Oke, itu tentang frekuensi relatif, frekuensi kumulatif. Mestinya tidak ada pertanyaan lah ya, masih mudah kok. Atau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, silakan. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nextnya adalah tadi tabel frekuensi, sekarang tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu adalah pengembangan dari tabel frekuensi semuanya. Jadi tabel kontingensi sebuah tabel yang digunakan untuk menjelaskan atau membandingkan 2 atau lebih variabel ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah frekuensi itu dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok 1 sampai 2 kali misalnya, kelompok 3 sampai 5 kali, kelompok 4 lebih besar 5 kali total ya. Di sini adalah nilainya kurang 10 tahun, 10 sampai 20 gitu. Jadi bedanya adalah kalau yang tabel frekuensi misalnya ya mungkin hanya tabel kolom ini dan kolom ini aja ya, 2 aja. Tapi tabel kontingensi yang totalnya ini dibagi lagi dalam beberapa kelompok. Jadi kita bisa melihat nanti ya, yang berkunjung 1 sampai 2 kali ada berapa orang itu, dan seterusnya. Jadi itu hanya bedanya itu hanya dia lihat di sini bahwa kolom frekuensi itu dikembangkan lagi atau dikelompok-kelompokkan. Kalau ini kan nilainya yang dikelompok-kelompokkan kan gitu ya. Waktu kita menyusun itu kan nilainya yang dikelompokkan. Tapi tabel kontingensi frekuensinya juga dikelompokkan juga. Range-nya berapa gitu. Itu aja. Apa gunanya ini? Itu tadi. Untuk mengetahui lebih spesifik lah ya. Kalau di total kan
Oke, total yang datang kurang dari 10 tahun 6 orang misalnya gitu ya. Tapi berapa kali orang ini datang? Nggak tahu kita. Yang kita tahu hanya umurnya kurang dari 10 tahun, ada 6 orang yang berkunjung ke sini selama 1 bulan misalnya. Tetapi berapa kali berkunjung? Nggak tahu. Tapi setelah dikelompokkan bisa kita lihat gitu. Ini sering digunakan juga ya dalam statistik double contingency, dan nanti digunakan ada nggak perbedaan antara kelompok ini misalnya atau sama saja ya, nanti analisis of variance misalnya bisa Anda kita lihat. Baik, hasil daripada tabel kontingensi seperti tadi, misalnya pasien yang berumur di bawah 10 tahun dengan jumlah kedatangan 1 sampai 2 kali selama sebanyak 3 orang. 3 sampai 5 kali 2 orang. Itu ya. Jadi kita bisa tahu lebih detail gitu. Jadi kalau ditanya kelompok umur berapa yang paling sering datang, tuh ya bisa dilihat dari sini misalnya. Yang paling banyak itu adalah, kalau yang 1 sampai 2 kali datang, yang paling banyak adalah ini, umur kurang dari 10 tahun, 30 sampai 40 tahun. Kalau yang paling banyak datang 3 sampai 5 kali, umur berapa yang paling banyak? Ya ini, umur lansia misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa memberikan informasi. Ya. Nah, ya itu tentang tabel frekuensi dan tabel kontingensi. Sebelum kita mulai, kita bisa istirahat sebentar sambil ngabsen virtual class. Udah dibikin itunya, presensi online-nya. Aku udah absen manual, Pak. Cuma ada satu anak yang nggak ada sih. Oh, kamu absen manual? Oh iya, tadi aku absen manual, Pak. Di sini ada Jonathan Iya. Kendick atau enggak ya? Apa enggak ada? Lihat aja di daftar namanya, ada nggak? Oh, di Zoom-nya nggak ada, Nas. Mungkin bisa di Nggak ada. apa aja. Oh, oke. Thank Oke. you. Thank you. Oke, kita istirahat 5 menit ya. Jadi saya nggak perlu bikin QR code ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Oke, sorry aku lagi ini ngutak-ngatik, saya stop share sebentar ya. Karena saya ngerjakan yang lain.
Baik, kita lanjut ya. Jadi apa hilang? Standar kontingensi udah oke. Sekarang kita lanjut dengan apa ini? Istilah penting pada himpunan. Nah, himpunan ini kita perlu bahas. Saya yakin waktu SMA sudah dipelajari, tapi biar kita mengingatkan kembali karena nanti ini kita sangat penting waktu kita belajar tentang beberapa kaidah-kaidah dan juga beberapa rumus seperti kaidah penjumlahan dan peluang bersyarat gitu ya, dan seterusnya. Nah, terusnya kalau pernah lihat namanya adalah bias, teorema bias. Oke. Baik, kita kembali kaidah himpunan ya. Ruang contoh itu adalah sampel ya, atau himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi ruang contoh itu adalah semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu hal percobaan ya, dan dilambangkan dengan huruf S. Itu ruang contoh. Jadi kalau di SMA dulu itu namanya himpunan semesta gitu ya. Jadi semua anggota himpunan ada di situ. Sedangkan kejadian itu adalah salah satu atau bagian dari ruang contoh. Jadi ruang contoh itu atau himpunan semesta itu ada anggotanya misalnya 10. Maka kejadian itu bisa aja 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya. Pokoknya bagian daripada ruang contoh. Kejadian sederhana apabila anggotanya itu hanya 1. Ya, jadi dari ruang semesta itu masing-masing kejadian itu namanya kejadian sederhana. Sedangkan kejadian majemuk apabila anggotanya itu lebih dari 1, tetapi masih dalam ruang lingkup himpunan semesta, gitu ya. Sedangkan ada satu lagi namanya ruang nol. Jadi ruang nol itu himpunan kosong, anggotanya tidak ada. Oke. Jadi kalau diilustrasikan gitu ya, penulisannya seperti ini. Ruang contoh itu adalah himpunan semesta tadi ya. Kemudian kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu adalah bagian dari ruang contoh yang anggotanya lebih dari 1. Sedangkan kejadian sederhana adalah bagian dari kejadian majemuk juga yang anggotanya hanya 1 saja. Dan himpunan kosong atau ruang nol yang anggotanya tidak ada. Jadi semua ini adalah bagian dari ruang contoh. Oke, itu tentang nama ya. Kita coba lihat sekarang, kalau ada sebuah himpunan, maka kita harus mendaftarkan anggota-anggotanya. Kan gitu ya, waktu SMA pastilah. Nah, mendaftarkan anggota itu ada beberapa cara. Yang pertama diagram Venn. Diagram Venn itu adalah ya lingkaran bulat gitu ya, baru di dalamnya ditulis-tulis siapa aja anggotanya ya. Jadi misalnya kalau saya coba tulis gitu, jadi kalau cara menulis itu bisa misalnya ini himpunannya, di dalamnya itu anggotanya adalah misalnya A, ada B, ada C, ada D. Nah, ini namanya diagram Venn. Yang ini ya, diagram Venn. Cara lain adalah diagram pohon. Diagram pohon itu apa? Diagram pohon itu misalnya
himpunan A itu, himpunan A gitu ya. Anggota siapa aja, ada satu ke sini, satu ke sini. Jadi seperti pohon gitu ya, misalnya A, B, C, bisa seperti itu himpunan menulis himpunan. Bagaimana jika anggota ruang contoh sangat banyak? Nah, kalau ini sih mudah ya, karena apa? Anggotanya sedikit, A, B, C, D. Ini diagram pen, ini diagram pohon, A, B, C, D. Kalau anggotanya itu banyak sekali, gimana caranya? Misalnya anggotanya ada 1000 lebih, ya nggak muat ya toh. Di sini juga. Nah, ada namanya menggunakan notasi himpunan atau notasi pembentukan himpunan, gitu ya. Nama notasi pembentukan himpunan seperti ini. Oke. Ya. Nah, kita akan coba lihat yang ini, notasi pembentukan himpunan. Misalnya gini. Diketahui sebuah himpunan semesta anggotanya ini adalah cara menuliskan anggota himpunan ya, dengan mendaftarkan semua anggota. Kalau tadi ini bisa seperti gugus data gitu ya, X sama dengan kurawal gitu ya, itu juga bisa. Jadi S, himpunan semesta, adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kalau ditanya himpunan A adalah yang anggota-anggotanya 1, 3, 5. Bisa. Himpunan B yang anggotanya, jadi A ini adalah himpunan bagian dari sini, atau ruang apa? Ya, kejadian majemuk. Jadi A itu adalah kejadian majemuk yang anggotanya 1, 3, 5. Ini kejadian majemuk anggotanya 2, 4, 6. Ini kejadian sederhana yang anggotanya hanya 1. Di sini adalah kejadian himpunan kosong yang anggota tidak 0. Oke, seperti ini. Nah, tadi kita katakan bahwa bisa juga kita menuliskan anggota-anggota ini dengan menggunakan notasi himpunan ya, notasi penggunaan himpunan yang ini. Baik, coba kita lihat. Untuk ini notasi himpunannya seperti apa kira-kira? Dia bilang di sini X adalah X, jadi bacanya gini ya, X adalah X, di mana X adalah semua nilai mata dadu yang mungkin, ya kan? Mata dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A bisa ditulis seperti apa? Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah mata dadu dengan nilai ganjil, betul ya kan? Ini kan mata dadu, yang ganjil yang ini, sama yang ini, kan gitu ya. Jadi 1, 3, 5. Himpunan B adalah mata dari yang bilangan genap, 2, 4, 6. C adalah, kalau siapa? Mata dadu dengan nilai prima. Nilai prima itu adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. 2 itu hanya habis dibagi 1 dan 2. 3 itu hanya habis dibagi 1 dan 3. Artinya habis dibagi itu nilainya bulat, tidak pecahan gitu ya. Sedangkan D adalah mata dadu dengan nilai genap sekaligus prima. Ya genap ya, prima juga iya. Sedangkan E adalah mata dadu nilai kosong. Nah, ini semua ya, ini adalah cara menuliskan himpunan dengan notasi ya, dengan notasi. Itu yang dimaksud. Nah, dengan cara ini berapapun anggota himpunannya bisa kita tuliskan. Kalau saya tuliskan misalnya himpunan S adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bisa sampai jutaan gitu ya. Tapi dengan notasi sangat sederhana menulisnya. Itu adalah kegunaan daripada notasi pembentukan himpunan. Oke, ini tadi ada beberapa himpunan anggota-anggotanya. Kemudian kita akan coba lihat ada beberapa istilah penting dalam pengolahan kejadian ya. Yang pertama adalah ya, irisan kejadian A dan B dilambangkan dengan ini. Tapi kalau saya coret kelihatan nggak?
Oke, masih kelihatan. Jadi irisannya itu tengkurap ya, ke bawah seperti ini. Itu artinya irisan. Jadi ada anggota A tetapi anggota B juga. Jadi yang terdiri atas semua unsur persekutuan. Jadi persekutuannya. Sedangkan ini saling asing. Saling asing itu adalah bahwa himpunan A dengan himpunan B itu tidak ada irisannya. Jadi sama sekali asing, tidak ada persekutuannya. Sama dengan 0. Jadi dikatakan asing itu kalau persekutuannya himpunan kosong. Oke. Ada gabungan. Berarti simbolnya digabung di sini. Terbalik simbolnya kalau sana tertutup, ini terbalik. Ya, berarti gabungan A dan B. Dan kemudian ada juga komplement. Komplement itu adalah komplement himpunan yang bukan anggota A, gitu ya. Oke, ini saya pikir waktu SMA udah jelas, tidak perlu kita lihat dalam-dalam lagi. Nah, sekarang titik contoh. Titik contoh adalah kejadian sederhana yang mungkin disusun dari anggota ruang contoh. Kejadian sederhana ya, hati-hati ya, tadi kejadian sederhana itu adalah anggotanya 1 ya. Anggotanya 1 tadi. Kejadian sederhana. Oke. Kita akan coba lihat kejadian sederhana seperti apa ya. Artinya setiap anggota itu artinya mungkin disusun dari ruang contoh. Ada beberapa operasi perhitungan pencacahan pada titik contoh. Nah, ini dia. Kaidah penggandaan, kaidah permutasi, dan kaidah kombinasi. Kita mau lihat apa sih artinya ini. Penggandaan itu apa? Penggandaan itu gini. Jika suatu operasi dapat dilakukan dengan N1, jadi sebuah operasi maksudnya itu sebuah kejadian itu bisa terjadi sebanyak N1. N itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, terserah. Jadi kalau sesuatu kejadian itu bisa terjadi 4 kali misalnya. Oke. Dan operasi kedua atau kejadian kedua bisa terjadi N2, katakan 6 kali gitu ya. Maka kedua operasi tersebut dapat dilakukan yang N1 kali N2. Jadi gini, maksudnya apa ya? Kalau ada 2 orang anggota atau 2 orang masing-masing, berarti bisa si A, bisa si B. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ini ada 2 orang juga, si C dan si D, kan itu ya. Nah, masing-masing itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita katakan bahwa kejadian itu adalah pasangan antara kelompok A dan kelompok B, 2 orang, maka bisa saja si A dengan si C atau si A dengan si D, kan itu ya. Jadi kalau kita gambarkan, saya coba gambarkan biar gampang ya. Oke. Misalnya si kelompok 1 gitu ya, kelompok 1 ada si A, ada si B. Oke, kelompok 2 ada si C, ada si D. Kemudian kalau dikatakan bahwa kita akan menggabungkan kelompok 1 dan kelompok 2 masing-masing 1 orang. 1 orang dari kelompok 1, 1 orang dari kelompok 2. Maka yang mungkin terjadi apa? Ya, yang pertama si A dengan si C bisa, betul kan? Si A dengan si D bisa. Begitu juga ini si B dengan si C bisa, dan si B dengan si D bisa. Jadi ada berapa kemungkinan? AC, jadi kemungkinannya pertama adalah AC. Kemudian apa lagi? A, D. Kemungkinan ketiga B dengan C atau B dengan D. Berarti ada kemungkinannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang disebut dengan penggandaan ya. Jadi penggandaan. Caranya adalah ini tadi berarti kalau ini jumlah anggotanya N1 sama dengan 2 kan gitu ya. Ini anggotanya N2 sama dengan 2 juga.
Berarti kemungkinan pasangannya adalah, caranya adalah ini. N1 kali N2 ya. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ya ini 4 itu ini. 4 kemungkinan. Kalau ada 3 kelompok itu tadi, misalnya ada kelompok 3 lagi, ya dikali ya. N1 kali N2 kali N3. Kalau ada 4 kelompok terus seperti itu. Itu namanya penggandaan ya, penggandaan. Jadi berpasangan gitu, kelompok 1 dipasangkan dengan kelompok 2. Oke. Itu penggandaan. Rumusnya gampang. Kalikan aja jumlah anggota atau jumlah operasi dari setiap kelompok. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Coba kita lihat. Ini dia. Contoh adalah seorang memutuskan untuk membeli, menginvestasikan uangnya dalam bentuk satu jenis saham, ya, satu jenis saham yang ini, dan satu jenis mata uang asing. Jadi ada 2 kelompok, dia mau beli saham, uangnya itu nanti akan dia beli satu saham, satu mata uang. Jadi kelompok 1 adalah saham, kelompok 2 adalah mata uang. Oke. Dan di bursa ada 45 saham. Ya berarti di sana dari kelompok 1 itu adalah saham, ini. Kelompok 1. Kenapa pindah tadi? Belum. Oke, masih di sini ya. Jadi kita akan coba lihat kelompok 1 saham, kelompok 2 mata uang gitu ya. Nah, di sana itu N1 itu, ini N1, ada 45 saham. Sedangkan mata uang di sana N2 ada berapa mata uang? Ada 8. Nah, kalau dia menginvestasikan satu saham dan satu mata uang, berarti ada berapa kemungkinannya? Maka kita menggunakan penggandaan untuk menghitung ya. Penggandaan. Yaitu N1 kali N2. Sama dengan 45 kali 8 sama dengan 360 itu. Sama dengan yang di sini. Ya. Itu penggandaan ya, N1 kali N2. Kalau dia bilang ada kelompok ketiga lagi, misalnya apa? Kripto misalnya gitu ya. Dan pilihan kripto ada 8. Ya kan? Dan dia akan membeli satu saham, satu mata uang, satu kripto. Ya tinggal kalikan semuanya, N1 kali N2 kali N3. Ya, terkait penggandaan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Ya, oke, itu saya pikir mudah ya kalau penggandaan. Yang rada rumit mungkin yang ini. Permutasi. Permutasi itu berbeda dengan penggandaan. Jadi permutasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan kumpulan benda dengan urutan yang diperhatikan. Nah, ini ada kata-kata diperhatikan di sini. Perhatikan ini maksudnya apa ini? Ya. Atau saya kasih mark dulu biar diperhatikan. Oke. Diperhatikan maksudnya gini, teman-teman. Yang ini jadi diperhatikan urutannya. Jadi A, B urutan gitu ya. Itu tidak sama dengan BA. Jadi karena urutannya berbeda, maka itu berbeda ya. Dihitung 2.
Walaupun yang berdiri di sini sama, tetapi karena urutannya berbeda, maka dia berbeda. Jadi permutasi itu kurang lebih gambarannya gini, teman-teman, biar paham dulu ya. Misalnya di sini ada 3 orang nih, A, B, C. Oke. Sekarang mau kita lakukan permutasi, merubah posisi-posisi mereka, ya. Dan ingat, posisi itu membedakan mereka. Nah, pertama adalah ABC, yang kedua kalau saya rubah ACB. Bisa kan? Kemudian saya rubah lagi CAB. Oke, apa lagi? CBA. Coba itu ya. BAC. BCA. Nah, ini adalah permutasi. Jadi kita utak-atik posisi mereka, kemudian kita hitung berapa kemungkinan, ya, berapa kejadian yang bisa. Ya, coba kita berapa ini? Kalau anggotanya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Kalau hanya 2 orang gimana? AB misalnya. Ya, hanya 2. Kalau nggak AB, BA, kan gitu aja ya. Nah, itu namanya permutasi. Nah, kalau 3 sih mudah, ya, tinggal kita bolak-balik ketemu 6. Tapi kalau ada 5, ada 6, ada 10, ada 20, caranya gimana? Itu tidak mudah. Tapi ada rumusnya. Rumusnya yang mana? Ini dia. Ya. Dalil permutasi. Banyak permutasi n, benda yang berbeda adalah n faktorial. N faktorial itu masih ingat nggak? Apa sih n faktorial? Jadi kalau dikatakan 3 faktorial itu apa? 3 faktorial. Kenapa? Hilang deh. Oke.